Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan sederhana yang kita bisa dapat jawaban dari bagian firman Tuhan ini adalah, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, pergumulan, situasi yang sulit? Bisa jadi karena memang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi itu. Dan Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya dan pertolongan-Nya kepada kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal penting pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah, ketika kita mengalami angin sakal dalam hidup ini. Apa itu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang sangat membahayakan sebenarnya. Karena ini adalah angin yang datang dengan tiba-tiba, jadi tidak ada tanda-tandanya. Oh, ini bakalan mau hujan, mau ada badai dan lain sebagainya. Tidak ada tanda-tandanya, tetapi angin sakal ini dalam sekejap bisa datang. Dan itu terjadi dan dialami oleh para murid. Mereka terombang-ambing oleh gelombang angin sakal yang sangat dahsyat itu. Di saat kita mengalami hal yang demikian, dalam perahu kehidupan yang kita kayuh sampai hari ini, ada angin-angin sakal dalam hidup ini yang membuat perahu kehidupan kita terombang-ambing, yang membuat perahu kehidupan kita mungkin nyaris tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Kita dapat belajar dari para murid. Ketika para murid mengalami hal itu, kita melihat bagaimana Yesus yang pada waktu itu berdoa. Dia tahu apa yang sedang dialami oleh para murid. Yang dia lakukan, yang Yesus lakukan adalah datang, menjumpai para murid, dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata, jangan takut, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus datang menjumpai para murid yang sedang berteriak ketakutan, yang sedang terombang-ambing, perahunya dihantam oleh angin sakal. Yesus datang menjumpai mereka dan menenangkan para murid. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali bicara tentang kesulitan, bicara tentang badai dalam hidup ini, bicara tentang pergumulan dan penderitaan, seringkali membuat kita tidak bisa tenang, seringkali membuat saya dan saudara sulit untuk melepaskan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita dihantui dengan berbagai kecemasan dan ketakutan dalam hidup ini. Tapi kalau kita melihat para murid yang sedang dan ada di tengah-tengah badai angin sakal yang dahsyat, Yesus datang menolong mereka dan berkata, jangan takut. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita supaya tetap tenang di tengah badai yang dahsyat, supaya kita tidak takut di tengah-tengah ketakutan yang begitu hebat. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan tidak biarkan kita. Seringkali dalam hal seperti ini adalah ketika kita menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa sendiri. Seringkali kita merasa menanggung penderitaan ini sendiri. Tapi tahukah kita, Yesus meskipun mengizinkan para murid untuk menyeberang, mengizinkan mereka mengalami angin sakal dan membuat mereka terombang-ambing, Yesus datang dan ada di sana. Dan dia berkata, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, penderitaan hidup apapun itu, Tuhan mau berkata hari ini, tenanglah, jangan takut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap peduli dan tetap ada menolong kita. Amin. Tuhan tetap ada. Yesus tidak biarkan para murid. Yesus tidak biarkan mereka tenggelam di tengah-tengah hantaman angin sakal. Yesus datang. Dia katakan, aku ini, tenanglah, jangan takut. Kemudian hal yang kedua adalah ketika Petrus tahu
bahwa ada pertolongan datang di tengah-tengah kegelapan. Petrus katakan, apa di sana dikatakan? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Yesus katakan, datanglah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Petrus merasa tiupan angin yang sangat dahsyat itu, pandangannya tidak lagi berfokus kepada Yesus yang berkata, datanglah. Tapi dia mulai fokus melihat angin sakal yang hebat itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia nyaris tenggelam. Dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sudah mengundang, datanglah. Tapi seringkali karena angin sakal penderitaan dalam hidup ini, seringkali membuat kita tidak lagi fokus untuk datang kepada Tuhan. Kita fokus kepada penderitaan. Kita mulai fokus kepada permasalahan dan pergumulan kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan kita yang besar, yang mengundang kita untuk datang menjumpainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Memang kalau kita fokus kepada penderitaan dan pergumulan yang tidak ada habisnya, memang seringkali membuat kita lemah. Seringkali membuat kita takut. Seringkali membuat kita putus asa dan tidak berdaya. Tapi ketika Tuhan berkata, datanglah, berarti masih ada pengharapan di tengah-tengah pergumulan kita. Masih ada pengharapan ketika Yesus berkata, datanglah. Fokus kepada Yesus yang mengajak kita untuk menjumpainya. Karena kalau kita fokus kepada masalah dan pergumulan, memang beratnya hidup ini seringkali membuat kita lemah dan tidak berdaya. Fokus bukan kepada masalah dan penderitaanmu yang besar, tapi fokuslah dan datanglah kembali kepada Tuhan kita yang besar. Amin. Ketika Petrus mulai fokus lagi, apa yang dia katakan? Tuhan, tolonglah. Tuhan segera mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Bukankah Allah kita luar biasa? Memang sekali lagi terkadang kita mempertanyakan Tuhan di tengah-tengah badai hidup ini. Di mana Tuhan? Yang saya yakini adalah Tuhan beri pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Tidak terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Bagian kita adalah tetap tenang, jangan takut, jangan khawatir. Fokus kepada Tuhan. Karena semua pergumulan persoalan yang kita hadapi, Tuhan bisa menguatkan dan menolong kita. Kemudian yang terakhir, ketika mereka melihat muncul sosok di kegelapan malam. Apa yang mereka katakan? Itu siapa? Itu hantu. Ini memang beda-beda sedikit aja ya. Hantu, Tuhan. Kalau Tuhan itu berarti bicara tentang pribadi yang menolong kita. Kalau Tuhan adalah bicara tentang pribadi yang kudus, pribadi yang luar biasa. Tapi kalau bicara tentang hantu, meskipun saya belum pernah lihatnya ya, meskipun orang bilang dulu, wah di pastori ada setannya Bu Pendeta. Sudah 9 tahun belum pernah ketemu. Ya saya sih jauh enggak mau ketemu juga. Tapi belum pernah lihatnya. Tapi katanya, pernah lihat Bapak Ibu hantu? Pernah? Pernah ketemu? Belum? Ayo kita cari yuk. Jangan, enggak usah dicari. Kadang enggak dicari pun dia bisa datang, betul enggak? Hantu, setan, iblis dan sama kawan-kawannya itu. Kalau bicara tentang Tuhan, ini pasti bicara tentang pribadi yang luar biasa, yang menolong, yang menyelamatkan. Tapi bicara tentang hantu, ini bicara tentang sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang jahat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus bertanya kepada murid-murid di tengah-tengah gelombang yang menerpa mereka. Dia berkata apa? Hai
orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dia mempertanyakan bagaimana murid-murid, khususnya juga Petrus, supaya tidak meragukan Tuhan. Memang terkadang orang bisa saja melihat Tuhan yang penolong, yang setia, tetapi dalam pergumulan dan penderitaan, orang bisa lebih banyak melihat kengerian, bahkan hal-hal yang jahat atau menyeramkan terjadi. Apa yang ingin Tuhan sampaikan adalah bahwa di tengah-tengah situasi yang paling menyeramkan sekalipun, Tuhan ada di sana untuk menolong. Bagian kita adalah, apakah kita sungguh percaya kepada Dia? Ketika Yesus bertanya demikian, para murid tersungkur di dalam perahu itu dan menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang tahu persis bagaimana perjalanan dan perahu kehidupan saudara sampai hari ini. Bisa saja mungkin hampir tenggelam, bisa saja terombang-ambing dengan berbagai gelombang yang ada. Tetap tenang, jangan takut. Yesus berkata, aku ini. Dia pasti akan menolong kita semua. Jangan fokus kepada penderitaanmu yang begitu besar, tapi fokuslah dan datanglah kepada Tuhan yang besar. Teguhkan iman kita semua di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, ombang-ambing, angin sakal kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita sekalian. Shalom. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Meli dan kawan-kawan, disilakan. Shalom. Selamat pagi. Kami berempat di sini akan menampilkan sebuah kesaksian pujian yang berjudul lagu Pilihanku. Nah, lagu ini sebagai wujud syukur kami atas penyertaan Tuhan dan kebesaran Tuhan atas kehidupan kami. Semoga lagu ini dapat memberkati bagi yang mendengarkan, dan selamat menyaksikan.
dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tepat, dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang tak bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pujian yang indah. Kiranya boleh memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita tundukkan kepala. Kami merendahkan hati kami dalam hadirat-Mu pagi hari. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menyelidiki kehidupan kami.
ketika Engkau menemukan kami dalam perahu kehidupan dengan berbagai pergumulan yang kami alami. Izinkan kami boleh tetap memandang kepada Tuhan, agar kami tetap dikuatkan dan dimampukan, dan tetap terus percaya dan menaruh harap kepada Engkau. Jika dalam perjalanan hidup ini nanti ya Tuhan, kami pun Engkau izinkan mengalami berbagai tantangan dan pergumulan, kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini kami boleh mengingat kembali bahwa sesungguhnya kami tidak sendiri. Ada Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang kami alami. Memberkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga demi keluarga yang ada. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, memberkati dan menyertai kehidupan kami. Menyerahkan seluruh jemaat milik kepunyaan-Mu yang boleh hadir beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja ini, bahkan yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan ada dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kami dalam keadaan apapun, bahkan Engkau menguatkan kami di tengah-tengah gelombang angin sakal kehidupan ini, supaya kami boleh tetap memandang Tuhan, supaya kami tidak goyah, supaya kami tidak lemah dan putus asa. Tuhan memampukan kami senantiasa. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan umat-umat kepunyaan-Mu. Berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami boleh kerjakan yang Engkau percayakan. Baik dalam pekerjaan yang kami tekuni, baik dalam usaha dan pekerjaan yang ada, baik dalam segala sesuatu yang kami boleh lakukan, bahkan untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, baik di tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Kami mohon biarlah kuasa Tuhan boleh melingkupi, memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul dan berjuang untuk kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa sama seperti Engkau menyapa kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Kiranya kekuatan dan pertolongan Tuhan yang ajaib nyata atas setiap kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Engkau memberkati Ibu Utun Liun dalam proses pemulihan, memberkati Ibu Vicky Rosianti dalam proses pemulihan, berkati Bapak Desmanto dalam proses pengobatan. Biarlah Tuhan menjamah saudara-saudara terkasih kami, supaya mereka juga boleh tetap terus menaruh harap kepada Tuhan, menikmati berkat pemulihan dan kesembuhan dari Allah. Kami berdoa menyerahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon biarlah berkat kekuatan damai sejahtera yang bersumber dari Allah akan menjadi bahagian orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mereka boleh tetap menikmati segala yang terbaik dari Allah. Cinta kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan kembali saudara-saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran. Kami menyerahkan Ibu Angelina Onga pada tanggal 15 Agustus. Kami menyerahkan Ibu Anita Asen pada tanggal 14 Agustus. Menyerahkan Timotius Erik Wan pada tanggal 15 Agustus. Menyerahkan Ibu Justina Ube pada tanggal 16 Agustus. Menyerahkan Ibu Siti Rahayu pada tanggal 16 Agustus, menyerahkan Bapak Efesus Nyarong pada tanggal 17 Agustus, menyerahkan Ibu Lina U pada tanggal 17 Agustus, menyerahkan Ibu Teresia pada tanggal 18 Agustus, menyerahkan Ibu Agustustina pada tanggal 19 Agustus, menyerahkan saudara-saudara kekasih kami yang pada minggu ini mengalami berkat kemurahan Tuhan melalui berkat pertambahan usia, baik untuk nama-nama yang sudah kami sebutkan, atau mungkin ada di antara jemaat yang hadir, yang juga berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Kami berdoa mohon berkat Tuhan turun atas hidup mereka, karuniakan berkat kesehatan, kekuatan, ditambah-tambahkan berkat hikmat dan kebijaksanaan, masa depan rancangan yang terbaik, Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kekasih kami.
Karuniakan mereka berkat kesehatan dan berkat umur panjang. Dan tahun-tahun kehidupan yang Engkau percayakan ke depan menjadi tahun-tahun yang penuh dengan rahmat Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur dan menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kekasih kami. Mungkin ada yang sepanjang minggu ini akan mengadakan perjalanan kembali ke tempat perkuliahan. Baik yang angkat berangkat ke Pontianak, baik yang angkat berangkat menuju ke Pulau Jawa. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam perjalanan, bahkan menuntun mereka dalam proses perkuliahan di perantauan, baik yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini, baik yang ada di Pulau Jawa, bahkan dimanapun berada. Biarlah anak-anak kami boleh menempuh pendidikan perkuliahan mereka dengan baik dan memelihara mereka dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga dari Bapak Pendeta di Hidilen yang sedang berduka cita. Kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga yang ada. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, di mana almarhumah Ibu Purwati telah kembali kepada Tuhan tadi subuh. Dan kami percaya bahwa keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dan tetap menyerahkan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkenan memberkati. Bahkan dalam minggu ini akan dilaksanakan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Engkau memberkati, Engkau yang boleh menolong bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, bangsa yang memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu para pemimpin-pemimpin kami diberkati. Tuhan boleh menolong mereka. Bahkan kami sebagai anak bangsa, kami boleh melakukan bahagian kami terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh mengucap syukur sepanjang minggu ini kami diberkati. Dimanapun kami boleh pergi dan berada, Tuhan memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan nats pengantar. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam memberikan persembahan yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kami ucapkan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan beribadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Pada saat ini ya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau memberkati apa yang kami berikan dengan sukacita dan ketulusan hati kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan syukur kita dikumpulkan, kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan kembali dengan sukacita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Mengambil saat teduh secara pribadi. Jemaat, kami undang berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya karena bertepatan dengan hari ulang tahun NKRI. Kita bersama-sama berdiri. Anak-anak sekolah minggu, mana anak sekolah minggu? Ayo ke depan sini, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dengan guru sekolah minggu.
kasih. Jemaat silakan duduk kembali.